Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Bicara soal asmara memang kerap sekali membuat pikiran menjadi tumpul. Mengutamakan perasaan daripada logika tak jarang menimbulkan tindakan yang melanggar norma. Salah satunya adalah hamil di luar nikah. Kasus brojol di luar pernikahan tidak hanya melanda para kaum rakyat biasa saja, melainkan semua kaum, baik yang miskin atau kaya, pejabat atau artis. Dengan alasan suka sama suka, inilah sederet artis yang nekat menghamili pacarnya meski tanpa restu dari orang tua. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Kezia Karamoy. Wanita cantik yang mengawali karirnya dengan menjadi salah satu personel Cherry Belle ini mulai dikenal luas masyarakat. Namun sayangnya, karirnya sebagai seorang penyanyi tak berlangsung lama setelah Kezia memutuskan mengakhiri karir penyanyinya. Sama seperti kebanyakan artis lainnya, Kezia juga menyimpan cerita kontroversi saat pengakuannya secara terbuka mengenai dirinya yang dihamili sang pacar bernama Axel Narang. Pemeran Vivi dalam serial televisi Masa Lembo ini masih bernasib baik. Pasalnya sang pacar membawanya ke dalam pelaminan. Kini, rumah tangga Kezia dan Axel Narang sudah memasuki tahun keempat dan sudah dikaruniai 2 orang anak. 2. Eriska Nakesha. Wanita cantik Eriska Nakesha ini merupakan istri dari seorang rapper paling kontroversial sejagat, Young Lex. Pada tahun 2019, Eriska Nakesha mengandung anak dari Young Lex yang saat itu masih berstatus pacaran. Kasus hamil di luar nikah ini bahkan diketahui langsung dari orangnya sendiri, di mana Young Lex membagikan foto USG bayi di akun Instagramnya. Terbiasa hidup dengan masalah, kali ini Young Lex menepati janji menikahi Eriska. Kedua sejoli ini bahkan terbilang terpaut usia yang cukup jauh, di mana Young Lex 5 tahun lebih tua. 3. Sophia Latjuba. Siapa yang menyangka bahwa artis cantik yang pernah digosipkan dengan Ariel Noah ini juga masuk dalam daftar sebagai artis yang brojol di luar pernikahan. Kasus ini dialami Sophia Latjuba kala dirinya berpacaran dengan musisi jazz ternama Indra Lesmana pada tahun 1992. Untuk menutupi jejak kehamilannya, Indra dan Sophia pun melangsungkan pernikahan di tahun yang sama. Seolah hanya butuh formalitas saja, usai anaknya lahir yang diberi nama Eva Celia, tak sampai setahun usia pernikahan, keduanya memutuskan untuk bercerai. Sophia kemudian menikah lagi dengan Michael Villarreal pada tahun 2005. 9 tahun berselang, pernikahan keduanya pun ikut kandas. Sedangkan sang mantan suami Indra Lesmana tampak akur dengan pernikahan keduanya bersama Hani Trihandoyo yang dinikahinya sejak tahun 1999. 4. Andi Soraya. Tak jauh berbeda dengan artis lainnya, Andi Soraya juga jatuh dalam pusaran nikmatnya nafsu duniawi. Bedanya, kasus kehamilan Andi Soraya sudah kadung diketahui semua publik ketika ia menjalin asmara dengan Steve Emmanuel. Pada tahun 2001, keduanya menikah siri hingga disebut sebagai pasangan kumpul kebo. Kejadian ini bahkan berlangsung selama 10 tahun, hingga akhirnya Andi Soraya hamil tanpa ikatan resmi pernikahan. Anak mereka diberi nama Darren Sterling. Keduanya pun memutuskan untuk berpisah. Steve Emmanuel masih terlihat sendiri, sedangkan sang mantan, Andi Soraya, sempat gonta-ganti suami. Terakhir ia dikabarkan hamil kembali di usia 41 tahun, usia yang cukup riskan untuk melahirkan. 5. Angel Karamoy. Tak berbeda jauh dari sang adik, Kezia Karamoy, sang kakak juga terlibat skandal urusan ranjang di luar pernikahan. Kejadian ini terjadi pada tahun 2008 saat dirinya berpacaran dengan seorang pengusaha tajir bernama Steven Rumangkang. Namun, isu yang sudah melebar luas ini dibantah keras dari sang artis dan juga keluarga. Dengan dalih kita sudah bahagia dan tidak peduli dengan berita kehamilan di luar pernikahannya. Lahirlah anak pertama mereka sebulan setelah pernikahan bernama Lovely Maria Rumangkang. Kemudian, setahun kemudian, 2009, lahir anak kedua mereka bernama Junio McKenzie. Namun sayang, pernikahan mereka tidak berjalan lama.
Pada tahun 2016, keduanya bercerai. Banyak desas-desus menyebutkan bahwa hal ini terjadi lantaran rumah tangga yang dibangun atas dasar kebohongan tidak akan tenang. Apakah ini mitos atau fakta menurut kalian guys? 6. Alexa Kay. Masih ingat kan dengan Alexa Kay? Seorang pelantun lagu Aku Kangen Aku Rindu ini begitu populer di era sebelumnya. Dirinya pun disebutkan sebagai salah satu artis yang terjerumus dalam hubungan asmara tanpa batas. Pada tahun 2017, pernikahan Alexa Kay dengan Moty menarik perhatian publik. Hal tersebut dikarenakan Alexa Kay dan pasangannya melangsungkan resepsi pernikahan pada 16 Oktober 2018 lalu di Pulau Dewata. Baru 3 bulan berselang, perut Alexa Kay terlihat membuncit. Namun untuk menghindari fitnah yang kian melebar, Alexa pun memberikan klarifikasinya dengan mengunggah foto screen capture dari handphonenya yang menyatakan dirinya dan Moty telah melangsungkan akad dari bulan Juli 2017. Sedangkan resepsi di bulan Oktober lalu adalah pesta yang tertunda. 7. Aura kasih. Perjalanan aura kasih di dunia entertainment selalu diwarnai isu tak sedap. Bisa saja hal ini disebabkan karena gaya berpakaiannya yang kelewatan seksi. Namun hal ini terlalu primitif kalau dijadikan dasar untuk menilai kepribadian orang. Tapi tak bisa disalahkan juga, aura kasih kerap diseret dalam isu terlibat kasus prostitusi hingga kasus hamil di luar nikah. Mengenai permasalahan kedua, aura kasih yang kini dikabarkan hamil di luar nikah buka suara karena terus-menerus dituduh prasangka negatif. Pelantun lagu Pemilik Hati ini menuliskan klarifikasi di Instagram Story. Rupanya, Aura Kasih dan Eric Amaral telah menikah secara agama sejak bulan September 2018 lalu. Hanya saja, ia harus menunggu hingga awal tahun 2019 untuk melaksanakan pernikahan secara negara. Hal inilah yang membuat perut Aura Kasih terlihat berisi ketika resepsi berlangsung. Kini, anak yang sempat menjadi sorotan itu telah lahir dan diberi nama Arabella Amaral. Banyak kasus kehamilan di luar nikah yang terjadi di Indonesia dan masih mendapatkan stigma buruk. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!